Banyak orang yang merasa sudah bekerja keras namun penghasilannya gitu-gitu aja. Lu ngerasa gitu gak? Kalau lu ngerasa gitu, well, this is a video that suits you. Ini video yang sangat tepat buat Anda, dan kita akan bicara solusinya. Kita akan bicara kenapanya, lalu kita bicara solusinya bagaimana supaya penghasilan lu nggak gitu-gitu aja. Stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Andika Setiawan at Amazing Mentor di channel kesayangan kita, Andika Setiawan Channel. Well, kita akan bahas tentang bagaimana supaya Anda nggak menjadi orang yang punya penghasilan gitu-gitu aja. Dan sebelum kita bahas, boleh dong ya subscribe, like, comment, and share mumpung gratis, ya nggak? Alright, so gini teman-teman. Jadi banyak orang yang bertanya dan banyak orang yang curhat gitu ya, curcol. Ini sudah kerja keras, saya sering menyebutnya P13, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong penghasilan, pegel-pegel, pijit-pijit, pantat, peat-peat, prikitiu. Udah kerja keras pagi, siang, malam, tapi kok penghasilannya gitu-gitu aja. Nah, gua nggak tahu nih, lo termasuk yang gitu-gitu aja atau yang sudah sangat puas dan bahkan berlebih-lebih sampai wow, sedekahnya gila-gilaan gitu ya, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan banyak orang yang bertanya gitu, coach ini gimana sih, kok kayaknya gue sudah kerja keras tapi kok apa ya, belum dapur gue belum ngebul seperti apa yang gue inginkan, gitulah kurang lebih. Well, kita bahas dulu kenapa. Yang pertama, saya melihat bisa jadi ya memang profesi Anda, yang pertama nih, profesi Anda itu tidak terlalu dibutuhkan. Profesi Anda terlalu pasaran gitu. Artinya apa? Ada banyak pesaing. Nah, ketika ada banyak pesaing, ya Anda bayangkan kalau misalnya kita ada di sebuah pasar gitu ya, di sebuah pasar ikan katakan, ya ada ikan tongkol, ada ikan kembung, ada ikan lele gitu. Nah, ada banyak penjual ikan lele. Nah, mereka kan tidak bisa up harga karena di toko sebelah gitu harganya jauh lebih murah. Di toko sebelah harganya stabil dibanding toko-toko yang lain juga kurang lebih sebegitu aja per kilonya, katakan 15.000 katakan begitu. Nah, Anda nggak bisa ya menaikkan harga sehingga Anda malah jadi nggak laku. Nah, sama di dunia kerja, di dunia profesi di mana Anda bicara gaji, bicara penghasilan, kita beda kalau kita bicara bisnis ya. Bisnis itu kita bicara scale up gitu. Nah, kita bicara kebanyakan orang kan karyawan, kita hidup dengan gajian. Ya ternyata profesi kita itu banyak yang bisa menggantikan. Sehingga si perusahaan ini ya mereka punya bargaining position yang lebih kuat untuk membayar Anda ya sudah secukupnya, UMR lah katakan begitu. Nah, jadi cek apakah profesi Anda ya itu banyak yang punya gitu, banyak yang make, sudah banyak yang memiliki profesi tersebut. Sehingga apa caranya, bagaimana supaya profesi Anda itu sedikit berbeda dengan yang lainnya. Contoh, Anda misal seorang accounting, misal akuntan, banyak akuntan? Banyak. Atau Anda seorang HR ya, Anda seorang yang bergelut di bidang human resource development, HRD, background Anda psikologi misalnya. Atau Anda sebagai seorang office boy katakan sedang nonton video ini, nah, apapun itu ya. Di poin pertama ini tugas Anda adalah apa yang membuat Anda beda dengan orang lain di profesi yang sama ya. Ada sebuah kisah gitu ya, seorang office boy Pak Zainul Arifin ya, almarhum, di sebuah bank terkenal, bank internasional, seorang office boy ya. Profesi office boy banyak nggak? Banyak. Tapi kenapa seorang office boy ini dia bisa akhirnya at the end beliau ini bisa menjadi seorang CEO di Citibank, saya sebutnya nama banknya gitu ya. Salah satu direktur yang luar biasa gitu di perusahaan internasional, bahkan merangkak dari seorang office boy. Salah satu kisahnya adalah dari sekian banyak office boy yang ada, tiap kali dia ini disuruh beli nasi goreng kah, beli makanan kah, minuman, disuruh beli ATK dan seterusnya, ketika dikasih tips dia selalu menolak. Ketika uangnya dilebihkan dia selalu menolak. Kenapa? Karena dia merasa bahwa gajinya dia sudah dibayar dari gajinya. Dia sudah memiliki income, dia sudah memiliki penghasilan dari gajinya ya. Nah, sehingga dia sudah merasa bahwa income-nya tercukupi dari gajinya
itu adalah amanahnya. Nah, pendek cerita karena karakteristik sikap beliau yang begitu luar biasa, humble, tawadu, tidak hitungan, makanya semua orang akhirnya berpikir untuk apa ya, ini orang spesial. Sehingga setiap ada amanah, setiap ada kerjaan, ya bahkan ya kerjaan-kerjaan yang bukan office boy itu diserahkan, dipercayakan ke beliau. Nah, pendek cerita akhirnya beliau punya value yang lebih, punya nilai yang lebih. Akhirnya beliau merangkak menjadi orang-orang yang tidak disangka-sangka, yang tadinya seorang office boy ya naik jadi supervisor, naik jadi manager, terus hingga ke kursi director. Kenapa? Ada nilai lebih, ada nilai tambah, ada sebuah faktor pembeda seorang office boy dengan office boy yang lainnya. So, kalau Anda ingin menaikkan income Anda, pastikan profesi Anda mungkin sudah banyak yang memiliki profesi tersebut, pastikan Anda punya nilai lebih. Pertanyaannya, apa nilai lebih Anda? Apa yang membedakan Anda dengan yang lainnya? Yang kedua, kenapa sih orang-orang sudah kerja keras tapi terus dia tidak dibayar dengan semestinya atau penghasilannya tidak seperti apa yang dia bayangkan, dia harapkan? Karena tidak skillful. You are not an expert. Anda belum menjadi seorang ahli. Anda masih mood-moodan. Anda masih suka moody. Masih ya kalau lagi semangat. Kalau lagi bete. Kalau lagi malas. Kalau Anda lagi malas ngerjain apa yang Anda harus kerjakan, Anda tidak perform, tidak profesional. Ya. Nah, Anda dibayar mahal itu karena Anda skillful, karena Anda seorang expert. Seorang dokter umum sama dokter spesialis, katakan dokter spesialis bedah katakan. Itu beda harganya. Dokter umum sekian, dokter spesialis ya lebih mahal pastinya. Dokter spesialis bedah kata. Bedah yang lebih spesifik lagi, bedah otak misalnya, itu jauh lebih mahal lagi pastinya. Kenapa? Semakin dia expert. Ya, ada sebuah terminologi 10.000 jam terbang ya. Nah, kalau Anda seorang accounting, Anda seorang public speaking, Anda seorang public speaker ya, Anda seorang Anda seorang sales, marketing, Anda seorang HR, Anda seorang office boy katakan begitu ya. Nah, ketika Anda memiliki sebuah skill untuk pekerjaan Anda dan Anda sudah melewati fase 10.000 jam terbang, Anda sudah menjadi seorang expert, istilah Anda menjadi orang yang dibayar mahal. Udah pasti Anda akan dibayar mahal. Kalau Anda tidak dibayar mahal, akan ada perusahaan lain, akan ada tempat lain yang siap membayar Anda. Sederhananya begitu. Karena di luar sana, saya mencari orang dengan talent yang luar biasa. So, pastikan Anda menjadi seorang expert. Dan saya kasih tahu sama teman-teman, menjadi seorang expert itu membosankan. Butuh sebuah kesabaran. Karena Anda harus melakukan hal yang sama berulang kali. Hal yang sama itu aja. Tapi dari yang itu saja Anda istiqomah, Anda komitmen. Sehingga ada proses di mana teman-teman akan ketemu, oh ini salahnya di sini. Anda akan mengevaluasi. Anda dapat feedback dari orang lain. Anda men-feedback diri Anda sendiri. Sehingga Anda tahu apa yang harus Anda upgrade. Setelah Anda bertumbuh, ketika Anda bertumbuh, Anda menjadi seorang expert, istilah Anda dibayar mahal. Jadi yang kedua, Anda mungkin gak skillful, Anda gak menjadi seorang expert. Kalau Anda mau dibayar mahal, Anda harus menjadi seorang expert. Jadi yang pertama, Anda punya profesi yang sama dengan kebanyakan orang dan Anda harus cari ya titik pembedanya apa. Yang kedua ya, di profesi Anda kurang jam terbang, Anda gak skillful, Anda gak expert. Yang ketiga, biasanya Anda gitu-gitu aja karena memang aturan dari perusahaan tersebut. Dari perusahaan Anda ya, Anda nggak bisa ya memang gaji SPV supervisor segitu, manajer ya aturan perusahaan ya. Anda harus bisa mendobrak tanda kutip ya aturan perusahaan dengan apa? Dengan prestasi. Banyak, saya punya contoh temen yang dia baru bekerja, masih muda ya, tiba-tiba dia jadi senior analis misalnya atau senior manager. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Skillnya ya, dia sudah bisa menunjukkan prestasinya. Nah ya, skillful belum tentu prestatif karena ya oke dia jago tapi dia belum tentu prestatif. Nah, Anda harus berpikir bagaimana caranya mencari celah tanpa harus menjilat atasan, mencari celah untuk Anda menunjukkan bahwa Anda sangat-sangat prestatif. Anda punya performa kerja yang sangat-sangat luar biasa. Dengan begitu Anda layak untuk dinaik gajikan. Anda layak untuk mendapatkan bonus tambahan. Misalnya gaji Anda ya tetap segitu, tapi Anda bisa dikasih bonus tambahan. Kenapa? Anda layak. Ya, Anda bisa punya bargaining position karena Anda punya prestasi yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Nah teman-teman, 3 hal ini yang biasanya menjadikan Anda itu nggak kemana-mana secara penghasilan. So, pastikan Anda tahu
ya titik pembeda Anda apa. Yang kedua, Anda tahu ya Anda harus menjadi expert di bidang apa. Pastikan Anda lakukan hal yang sama mungkin berulang-ulang ya hingga bosan, tapi Anda bersabar sehingga kesabaran Anda akan terkonversi menjadi sebuah expertise dan Anda akan dibayar mahal karena itu. Yang ketiga, Anda tunjukkan prestasi Anda. Ya, nah kalau Anda sudah lakukan 3 hal ini atau salah satu aja minimal, ya saya pastikan Anda akan dibayar jauh lebih mahal. Kalau ternyata nggak dibayar mahal juga, ya kontak saya aja. Ya, saya bisa bayar mahal Anda kalau emang ternyata sesuai dengan kebutuhan saya. Subscribe, like, comment, and share. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya dari saya pribadi. Saksikan video-video berikutnya. Semoga menginspirasi. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.